Oke, jadi gitu. Jadi, eh nah, jadi silakan kalau Miracle mau memulai materinya, teman-teman feel free untuk nanti tanya-tanya sama Kak Mira, karena ini aslinya, karena ini ahlinya. Karena ini ahlinya. Kadang anak-anak suka nanya, Kak, kalau yang silogisme gini-gini, oh mohon maaf itu bukan bidang saya. Jadi silakan tanyakan pada yang lebih yang lebih paham gitu ya. Siap, baiklah. Gitu. Ya, silakan Kak Miracle. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Sekarang di Jakarta jam 7 ya, di Dompu NTB itu Wita, jadi di sini jam 8. Gue harap kalian semua udah makan, jadi ikut Zoom ini dalam keadaan jangan kelaparan karena nanti nggak fokus ya kan. Terus sediain minum di dekat kalian ya, biar tetap terhidrasi dengan baik lah gitu. Nah, di sharing session kali ini gue diminta sama Kak Fauzan untuk ceritain atau sharing tentang logika atau kalau di UTBK namanya penalaran umum ya. Nah, jadi gue akan kasih sedikit materi atau konsep dasarnya juga tentunya pasti. Kemudian nanti ada latihan soal dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah dikumpulin sama Kak Ojan dan akan gue bahas juga di sharing session kali ini. Oke, nanti kalau misalkan dalam prosesnya kalian ada pertanyaan, boleh ditampung dulu di chat ya. Kalau misalkan relevan sama apa yang gue jelasin pada saat itu, nanti akan gue langsung jawab. Tapi kalau misalkan belum relevan, nanti bisa ditampung dan gue jawab di akhir sesi gitu. Oke, sebentar sharing screen-nya dulu dari iPad. Mm, 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 mm. Gimana caranya? Sebentar ya. Ini pertama kali gue sharing dari dua device Iya, gini. kalau gue dulu biasa kayak gitu, Udah cuma lama. Nggak ini. agak-agak repot jadinya udah nggak pakai dua device lagi. Susah soalnya kalau di ini laptop doang. Mm, mm, mm. Nah, Canva, Canva, Canva. Ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan jangan ragu langsung di typing aja ya di ininya di chatnya. Oke. Oke, aman ya, kelihatan ya. Ini kelihatan mukaku juga lagi nih. Aman-aman. Ya. Nah, dah. Oke, jadi judul materinya gue namain Fundamentals of Logic. Kenapa? Karena konsep dasar atau fundamental ini penting banget teman-teman. Walaupun nanti pas UTBK-nya kalian akan ketemu sama soal-soal mungkin ada teks yang panjang atau ya apa ya hal-hal yang sekiranya mungkin nggak terlalu fundamental, tapi konsep dasar inilah justru yang menjadi em, apa ya fondasi kalian gitu loh dalam menjawab nanti soal-soalnya apakah dia teks yang pendek ataupun yang panjang ataukah premisnya satu atau premisnya dua tiga dan sebagainya gitu jadi penting banget untuk teman-teman paham dulu konsep dasarnya karena ini yang menjadi fondasi untuk nanti ngerjain soal gitu kalau misalkan kita belum paham konsep dasarnya nanti kalau soalnya diubah-ubah dikit aja itu nanti jadinya bingung gitu jadi ini penting banget untuk ngerti konsep dasarnya ya. Oke, nah tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu. Buat yang belum kenal, kenalin namaku Miracle Sitompul, panggilannya Mira. Aku seperti yang udah dijelasin sama Kak Ojan tadi, dokter gigi lulusan FKG UI, kemudian Wakil Satu None Jakarta Pusat, kemudian Putri Indonesia Jambi juga 2024. Dan kalau teman-teman bingung, kok dokter gigi tapi malah ngajarin logika gitu ya. Nah, aku punya pengalaman sebagai brand ambassador dan tutor TPA di Zenius Education tahun 2020 sampai 2022. Jadi di situ aku ngajarin TPA yang uh, berkutat di matematika dasar dan logika juga atau penalaran umum gitu. Dan aku juga content creator di YouTube ya. Kalau teman-teman belum subscribe boleh di-subscribe. Channelnya namanya Miracle Sitompul. Di sana juga aku sempat bikin playlist tentang logika dan penalaran umum. Jadi boleh dicek setelah sesi ini. Oke, next. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Ada yang nanya tentang mazhab nih. Kenapa subtes penalaran umum, terutama silogisme atau kualitas simpulan terkadang punya mazhab? Apakah tidak ada patokan yang jelas? Oke, terus ada juga yang tanya, seberapa penting penggunaan rumus dalam mengerjakan soal PU?
Terus minta dijelasin sedikit tentang logika kuantor. Nah, kemudian ada yang tanya juga tentang cara mengetahui kalau simpulannya ternyata tidak ada kesimpulan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kalian akan gue jawab seiring dengan gue menjelaskan materinya gitu. Nah, nanti kalau di akhir masih ada pertanyaan yang mengganjal atau membingungkan, silakan tanya ya. Oke, pertama ini dasar banget, mulai dari logika formal. Nah, pasti kalian udah pernah denger ya tentang modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, tapi yang perlu kalian ingat adalah nama-nama ini atau term ini nggak usah dipusingin teman-teman. Itu hanya term aja. Yang penting adalah kalian ngerti itu isinya apa sih gitu ya. Dan kayaknya di soal logika atau di soal PU UTBK juga nggak nanya. Misalkan nih ada soal atau ada rumusan. Terus pertanyaannya apa nama term dari rumus tersebut? Nah, biasa kan jarang ya ditanya kayak gitu ya. Biasanya kan pertanyaan itu lebih seputar dikasih premis, nanti kalian diminta untuk cari tahu kesimpulannya apa, gitu kan? Atau pernyataan ini benar atau salah, gitu. Pernyataan ini mana pernyataan yang paling mungkin benar? Biasa kayak gitu kan. Jadi kalian jangan pusingin soal nama-namanya gitu. Gue juga dulu jujur pas UTBK tahun 2017 gak ingat nih mana yang ponens, mana yang tolens, mana yang silogisme. Jujur gue gak ingat gitu. Tapi gue ngerti gimana penalarannya gitu. Jadi yang terpenting adalah kamu ngerti nih konsep penalaran seperti apa. Nah, begitu pula dengan rumus-rumusnya. Sebenarnya apa yang kalian lihat ini ya, P maka Q, terus P kesimpulannya Q, yang ini semua itu adalah hanya membantu. Oke, sebentar, gue keluarin cor-cornya dulu. Gimana ini? Ya, itu hanya membantu gitu loh dan mempersingkat waktu juga sih sebenarnya ya. Jadi pertanyaan seputar Kak, sebenarnya menghafal rumus itu penting nggak sih? Seberapa penting rumus tadi ya dalam mengerjakan soal logika? Itu sebenarnya adalah cuma membantu aja. Yang terpenting kalian paham dulu nih kegunaan rumus-rumus ini apa sih sebenarnya, simbol-simbol ini apa sih gitu ya. Nah, kita mulai dari modus ponens dulu. Di sini P maka Q ya atau jika P maka Q gitu. Oke. Nah, ini premis satunya. Aduh, pencet. Ini premis satunya, ini premis duanya. Premis duanya P gitu. Kesimpulannya adalah I, ya kan? Contohnya, jika hujan maka jalanan basah, ya. Terus premis keduanya hujan, maka kesimpulannya jalanan basah. Ya, itu dasar banget ya kalian ngerti ya. Nah, modus tollens eh silogisme. Nah, ini sebenarnya modus tollens dan modus ponens ini termasuk dalam silogisme hipotetik gitu, yang tadi jika maka gitu ya. Nah, ini nggak usah gue jelasin lebih lanjut karena harusnya kalian udah paham yang dasarnya ini. Nanti kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Next. Nah, ini dia. Ini salah satu contoh dari apa nih? Modus pollens atau modus tollens atau ponens. Kalian hafal nggak sih kalau kayak gitu nama-namanya? Silakan, silakan. Kalau ada yang Coba mau. boleh ditulis. Ah, Nah, sebenarnya nggak penting juga sih hafal nama-namanya ya. Ya, ini nice to know aja. Benar, ini modus tollens gitu. Jadi premis satunya dia bilang jika hujan maka jalanan basah. Itu kan berarti jika P maka Q jalanan basah ya kan. Nah, terus si orang ini berkesimpulan, oh berarti jika tidak hujan maka jalanan tidak basah gitu kan. Nah, itu adalah sesuatu yang apa nih? Kira-kira benar atau enggak nih? Si orangnya berkesimpulan, oh gitu. Berarti jika tidak hujan, maka jalanan tidak basah. Tidak hujan berarti apa? Negasi P, maka negasi Q. Valid atau enggak nih logika si orang ini? Yes, bener banget. Semuanya benar. Jawabannya tidak atau invalid gitu. Karena kalau misalkan nggak hujan, belum tentu jalanannya tidak basah. Di sini kita hanya tahu jika hujan maka jalanan basah gitu. P maka Q. Kalau misalkan nggak hujan, jalanan pasti nggak basah nggak? Belum tentu. Tapi kalau misalkan jalanan nggak basah, ya negasi Q, pasti nggak hujan nggak? Coba jawab lagi. Kalau misalkan kesimpulannya diganti, iya pasti gitu ya. Oke, udah pinter semua berarti. Next. Nah, next. Nah.
Nah, ini tadi ya. Jadi contoh tadi itu sebenarnya masuk ke yang tidak dapat disimpulkan ini. Itu tadi yang mana ya? Ya, yang ini nih. Yang tabel yang sebelah kanan tadi ya, yang ini. P maka Mm-mm. Q, kalau premis keduanya negasi P, ya tidak dapat disimpulkan gitu. Invalid tadi ya kesimpulan si orang itu gitu. Nah, ada juga yang eh, P maka Q, terus premis keduanya Q, itu juga tidak dapat disimpulkan gitu. Contohnya, jika hujan maka jalanan basah. Q-nya berarti hujan. Pasti nggak jalanan basah? Nggak pasti ya. Oke, jadi dua bentuk ini itu tidak dapat disimpulkan. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke soal. Jika Sehun mandi, maka kamar mandi basah. Jika kamar mandi basah, maka mama marah. Tentukan kesimpulan yang bisa diambil dari fakta-fakta berikut. Ini jadi bukan multiple choice ya, tapi gue bikin bentuk esai biar kalian bisa lebih memahami si logika ini. Oke. Dari pernyataan pertama dulu nih. Kalau misalkan Sehun mandi, berarti kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Yes, mama marah. Terus apa lagi? Ya, mama marah dan kamar mandi basah ya. Berarti ini aja deh, gue tulis nama-namanya ya. Di Sehun mandi ini P. Ya Allah. Sehun mandi ini P, kamar mandi basah ini Ki, ya. Mama marah itu adalah R. Oke. Jadi kalau Sehun mandi, kesimpulan yang bisa diambil dari fakta berikut, dari fakta Sehun mandi yang mana? Kamar mandi basah, betul. Ada lagi sama mama marah. Jadi Ki dan R kesimpulannya ya bisa dua-dua itu gitu. Oke, next nomor dua. Kalau kamar mandi basah, berarti kesimpulan apa yang bisa kita ambil? R. Oke, nice. Udah ya, lanjut. Yang ketiga, mama marah. Kalau mama marah, kesimpulan apa yang bisa diambil? Yes, benar banget. Baru tadi dibahas ya, nggak dapat disimpulkan gitu. Oke, DDS ya. Oke, lanjut. Sehun tidak mandi. Nah, kesimpulan apa yang bisa diambil dari Sehun tidak mandi? Nggak ada. Oke, pinter banget ya. Semuanya benar. Next, nomor 5. Kamar mandi tidak basah. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari pernyataan kamar mandi tidak basah? Sehun tidak mandi. Berarti negasi P. Iya, betul sekali. Apakah negasi R juga bisa? Yang nomor 5, kamar mandi tidak basah. Apakah mama tidak marah? Enggak. Iya, benar sekali. Oke, jadi cuma negasi P ya. Yang keenam, mama tidak marah. Kesimpulan apa yang bisa diambil? Iya, pintar sekali. Negasi P dan negasi Q. Oke, pintar semua. Lanjut ke contoh yang kedua. Jika kucing mengeong, maka anjing menggonggong. Jika anjing menggonggong, maka Dina dan Ratu ketakutan. Faktanya, Dina ketakutan, tapi Ratu tidak ketakutan. Tentukan apakah kesimpulan di bawah ini benar, salah, atau mungkin benar, ataupun mungkin salah. Tuh, oke. Yang pertama, Ratu ketakutan. Kira-kira itu pernyataannya benar, salah, atau mungkin salah? Nah, sebenarnya biar gampang tadi kan kita pakai PQR juga ya. Kucing mengeong, anggap aja P. Anjing menggonggong, kita misalkan Ki. Dina dan Ratu ketakutan, R. Ya, ini sepaket ya, Dina dan Ratu ketakutan. Oke. Ratu ketakutan. Salah ya, udah jelas ya. Orang dia bilang faktanya Ratu tidak ketakutan. Oke. S. Yang kedua, anjing menggonggong. Benar, salah, atau mungkin benar, mungkin salah. Anjing menggonggong, benar. Nah, kita lihat ya, jika anjing menggonggong, maka Dina dan Ratu ketakutan. Nah, di sini dia bilang Dina ketakutan, tapi Ratu tidak ketakutan. Kalau anjing menggonggong, dua-duanya ketakutan. Di sini dia bilang
ratunya nggak ketakutan. Berarti anjingnya menggonggong atau nggak? Salah satunya tidak terpenuhi gitu. Nah, ini sebenarnya mungkin, mungkin aja benar gitu, karena kita nggak bisa memastikan anjingnya, sorry salah. Kalau misalkan ratu tidak ketakutan, berarti itu adalah sama aja dengan negasi R, ya nggak? Karena salah satunya udah nggak terpenuhi nih. Kan tadi R-nya adalah Dina dan Ratu ketakutan. Jadi kalau Dina eh, satu aja nggak ketakutan, misalkan Dina ataupun Ratu, itu udah masuknya ke negasi R. Ya, jadi kalau misalkan negasi R, kesimpulannya adalah negasi Ki, negasi Ki, ya kan? Nah, ini kan tadi Ki ya, anjing menggonggong itu Ki. Ki maka R. Ternyata di sini Ratu tidak ketakutan, berarti negasi R. Maka kesimpulannya negasi Ki. Anjing tidak menggonggong, berarti yang nomor dua itu udah pasti salah. Ya nggak? Paham nggak? Atau masih bingung? Nah, yes, benar. Nah, ya kan tadi yang udah dibahas di silogisme, sorry, di modus tollens ya. Ya, Ki maka R, kemudian negasi R, maka kesimpulannya negasi Ki gitu ya. Terus yang nomor tiga, anjing tidak menggonggong. Benar atau salah? Udah terjawab tadi ya. Benar, yes, betul. Oke, lanjut. Kucing mengeong. Benar atau salah? Kucing mengeong. Ada yang jawab salah, ada yang jawab mungkin benar. Antara mungkin atau salah. Ayo, yang mana kira-kira? Sama aja kayak yang tadi. Kucing mengeong itu berarti salah. Iya, karena kan kita tahu anjing tidak menggonggong itu adalah pernyataan yang benar ya. Negasi ki tadi ya. Nah, kalau negasi ki berarti kesimpulannya negasi P, ya kan? P maka ki. Di sini ada kesimpulan, ada premis kedua, negasi ki. Maka ya negasi P gitu. Jadi kucing mengeong itu adalah salah. Nah, otomatis pernyataan 5 pasti benar, ya kan? Paham ya? Oke. Terus yang keenam, Ratu atau Dina ketakutan. Benar atau salah? Mana nih yang jawab cuma satu nih? Ratu atau Dina ketakutan? Ada yang jawab salah, ada yang jawab benar, ada yang jawab mungkin benar. Jawabannya benar, guys. Oke. Atau ini adalah disjungsi gitu ya, salah satu gitu. Either Ratu atau Dina ketakutan. Nah, di sini kan Dina ketakutan, tapi Ratu nggak ketakutan. Jadi salah satu gitu. Makanya Ratu atau Dina ketakutan itu adalah kesimpulan yang benar. Gitu ya. Dia disjungsi gitu. Kan di sini ya. Dina ketakutan, tapi Ratu nggak ketakutan. Berarti kan Dina atau Ratu ketakutan, salah satu gitu. Ya, nanti kalau misalkan ada fakta bahwa Ratu ketakutan, tapi Dina tidak ketakutan, nah itu juga pernyataan 6 benar gitu. Oke, example 2 paham ya? Ada yang masih dibingungkan? Coba boleh diketik aja kalau masih bingung soal yang ini baru kita lanjut. Kalau udah clear kita next. Clear lanjut. Sip OTW UI. Mantap. TPTUI katanya, siap. Siap. Oke, lanjut aja ya. Nah, kita masuk ke logika kuantor karena tadi ada yang nanya ya eh, tentang kuantor. Oke, jadi kuantor atau bahasa Inggrisnya quantifier ini adalah kata yang mendahului kata benda sebagai fungsi untuk nunjukin jumlah dari bendanya tersebut. Nah, biasanya kata yang digunakan sebagai penunjuk kuantitas atau jumlah itu ada semua, beberapa, ada, ya kan? Pasti udah sering dengar ya, atau sebagian juga sering muncul di soal. Nah, kuantor ini ada dua secara garis besar, universal atau eksistensial. Lagi-lagi itu
hanya simbolnya aja ya, yang segitiga kebalik sama E kebalik itu. Nah, universal ini bisa disebut juga kuantor umum. Contohnya tadi itu ya, semua atau kata setiap dalam bahasa Inggris all ya. Nah, kemudian kalau kuantor eksistensial, nama lainnya kuantor khusus, ini dalam bahasa Inggris katanya adalah some. Nah, some itu kalau di bahasa Indonesiain adalah ada, ya kan? Ada juga yang menerjemahkan ke beberapa. Sebenarnya maksud dari some ini adalah yang paling tepatnya, yang paling akurat ya, apa namanya, kata yang paling akurat untuk menerjemahkan some ini adalah there exists atau at least one exists. Aduh, pencet-pencet mulu ini iPad-nya. Hmm. Nah, there exists atau at least one. Jadi satu aja itu udah masuk ke some gitu. Some itu nggak harus berarti lebih dari satu, teman-teman. Ya, kalau kalian baca di kamusnya, some itu berarti there exist atau at least one. Ada satu aja itu udah some gitu. Nah, tapi kan kalau di soal-soal biasanya pakai beberapa, sebagian. Nah, itu juga menunjukkan lebih dari satu kadang-kadang. Makanya itulah nanti kita ngobrolin tentang mazhab gitu. Tapi kalau misalkan strict ke logika formalnya, some itu adalah at least one gitu. Oke. Next. Nah, contoh yang pertama tentang kuantor ya. Semua yang IQ-nya di atas 300 adalah orang jenius. Ini ya premisnya ya. Nah, ini aku cuma mau nunjukin bahwa ekivalen dengan jika ada yang IQ-nya di atas 300, itu artinya dia adalah orang jenius. Itu ekivalen ya. Dua pernyataan ini sama nilainya. Oke. Kesimpulannya adalah ada orang yang IQ-nya di atas 300 dan jenius. Kira-kira kesimpulan ini valid atau invalid? Pencet lagi. Aduh. Nah, pada jawab valid semua. Oke, kenapa valid? Kenapa valid ini? Oke, gini teman-teman ya, aku jelasin pelan-pelan. Jika ada yang IQ-nya di atas 300, maka dia adalah orang yang jenius. Kan itu ya, eh, apa namanya, ekivalensi dari pernyataannya, ya kan? Gini-gini. IQ-nya di atas 300, kita anggap aja A. Orang jenius ini B, gitu kan? Berarti jika A, maka B, gitu kan? Semua yang A adalah B. Nah, kesimpulannya ada orang yang IQ-nya di atas 300 dan jenius. Itu beda, itu nggak setara dengan jika ada. Karena ini aja, ini namanya tadi silogisme hipotetikal, teman-teman. Hipotetikal itu apa artinya? Berandai-andai, hypothetically bahasa Inggrisnya. Jadi, kalian lihat di sini ada tulisan jika, ya kan? Jika. Kalau jika itu kalau ada yang IQ-nya di atas 300, maka dia jenius. Belum tentu ada gitu. Nah, ini sesuatu yang wah, membingungkan ya. Tapi itu dia. Nah, jadi kalau misalkan ada yang ngomong semua yang IQ-nya di atas 500 itu adalah orang-orang pintar. Terus ada yang berkesimpulan, ada orang yang IQ-nya di atas 500 dan orang pintar. Ya, itu invalid kesimpulannya. Karena belum tentu ada, tapi dia bilang kalau ada, ya dia orang jenius gitu. Jadi jika ada IQ-nya yang di atas 300, maka orang jenius itu nggak sama teman-teman dengan ada orang yang IQ-nya di atas 300 dan jenius gitu. Karena belum tentu ada nih himpunan orang yang IQ-nya di atas 300. Sampai sini paham nggak? Jadi ini jawabannya invalid. Kepencet lagi. Masih belum paham. Oke, coba kita next dulu ya ke soal kontor berikutnya. Ini dulu deh. Nah, pernyataannya bilang ada angsa berwarna putih. Oke, kesimpulannya ada angsa berwarna hitam. Kira-kira ini kesimpulannya valid atau invalid? Nah, itu bisa ya. Invalid, ya kan?
ada angsa yang berwarna putih, ya, belum tentu mengindikasikan bahwa ada angsa yang tidak berwarna putih ataupun ya berwarna hitam atau warna yang lain gitu. Kalau ini udah jelas invalid gitu kan. Sekarang kalau misalkan gini, contohnya ya, semua semua kucing berkaki 5 itu adalah keajaiban dunia. Semua kucing berkaki 5 adalah keajaiban dunia. Nah, kira-kira kalau kesimpulannya ada kucing berkaki 5 yang keajaiban dunia, valid atau invalid? Pencet dulu. Ah, ya, ini semua ya. Semua kucing berkaki 5 adalah keajaiban dunia. Kalau kesimpulannya ada kucing berkaki 5 yang keajaiban dunia, itu invalid. Iya, karena dia bilang jika ada kucing berkaki 5, maka keajaiban dunia. Bukan berarti ada nih kucing berkaki 5-nya. Paham ya? Ini kalian masih dalam konteks logika formal ya. Kalian jangan pikirin di dunia nyata ada atau enggak nih kucing berkaki 5. Enggak. Tapi dari pernyataan ini aja secara logika formal, pure logic ya, pure penalaran, jangan dicampur adukin sama dunia realitas, itu adalah kesimpulan yang invalid kalau kita bilang ada kucing berkaki 5 ya dari pernyataan ini gitu. Oke, paham ya? Contohnya lagi nih, jika ada pangeran berkuda putih yang datang ke rumahku, maka aku akan jatuh cinta kepadanya. Kan kita nggak bisa bilang bahwa ada pangeran berkuda putih yang datang ke rumahku. Nggak bisa bilang gitu kan? Karena itu hypothetically berandai-andai gitu. Tapi kalau ada pangerannya, ya aku akan jatuh cinta. Pertanyaannya ada atau nggak nih pangerannya? Belum tentu gitu ya. Jadi soal yang sebelumnya ini udah paham ya? Oke, paham, 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 paham. Ya, oke. Ada yang Paham, Kak. nggak Assalamualaikum UI. iya. Bagus. Kalau ada Waalaikumsalam. yang bingung nggak apa-apa langsung tanya aja ya Kamira ya. Ya, betul. Hmm. Oke, ini intermezzo sedikit tentang angsa hitam tadi ya. Jadi tuh dulu semua orang di dunia ini tuh ngira bahwa angsa itu semuanya putih. Sampai pada tahun 1697 ada orang Eropa ya, si Willem de Vlaming ini yang menemukan black swan atau angsa hitam. Akhirnya itu menegasikan pernyataan bahwa semua angsa di dunia berwarna putih gitu karena ditemukan si black swan ini. Dan itu jadi term eh, apa namanya yang terkenal Black Swan Theory gitu yang mendeskripsikan bahwa ada hal-hal yang apa namanya extraordinary yang hampir impossible tapi itu bisa terjadi gitu. Ya ini intermezzo aja. Nice to know. Oke, lanjut ke example yang ketiga. Semua yang memiliki berat badan lebih dari 50 kilo adalah orang cantik. Ini masih kuantor ya. Semua yang memiliki berat badan kurang dari 50 kilo adalah orang tidak cantik. Oke, manakah kesimpulan yang pasti valid? Kita bedah satu persatu ya. Dari pernyataan pertama, ada orang yang memiliki berat badan lebih dari 50 kilo. Valid atau enggak? Satu-satu dulu ya. Valid atau enggak nih pernyataan nomor satu? Kata Septi Anjani pakai himpunan aja. Oke. Sebenarnya aku udah siapin sih yang pakai himpunan di belakang-belakang. Nanti kita gambar himpunannya, diagram Venn-nya. Oke, ini dulu ya. Nomor satu, valid atau invalid? Baru dibahas tadi. Ayo, silogisme hipotetikal. Semua yang memiliki berat badan lebih dari 50 kilo adalah orang cantik. Nah, benar. Ini berandai-andai. Iya, ya. Ini kan artinya jika ada yang memiliki berat badan lebih dari 50 kilo, maka dia cantik, gitu ya. Nah, ada atau enggak? Enggak tahu. Jadi yang ini nomor satu invalid. Ini enggak bisa di lock nih screen. Eh, hmm, kesel ya, say.
Oke, invalid. Nah, yang nomor dua, ada orang cantik dan orang tidak cantik. Valid atau invalid? Ada orang cantik dan orang tidak cantik. Iya, gampang ya, invalid. Oke, yang ketiga, Jenny memiliki berat badan 50 kilo. Nah, ini adalah kasusnya udah ada nih orangnya nih. Nah, ini nih baru ada nih. Jenny memiliki berat badan 50 kilo. Udah ada subjeknya. Jadi, Jenny adalah orang cantik. Valid atau invalid? Hati-hati teman-teman, baca lagi premisnya apa. Semua yang memiliki berat badan lebih dari 50 kilo. Jenny lebih dari 50 kilo nggak? Enggak ya. Iya, Jenny tuh pas-pasan di 50 kilo. Sementara premisnya minta lebih dari 50 kilo. Beda ya, lebih dari sama lebih atau sama dengan. Ini adalah dua simbol atau makna yang berbeda. Oke, jadi kalian harus teliti nih teman-teman ya. Invalid, jangan mau tergocek sama soal. Oke, sayang banget kalau paham apa namanya konsepnya udah paham, dasarnya udah paham, tapi karena miss sedikit salah baca itu jadi salah nanti jadi nggak dapat poin. Oke, yang keempat, kamu memiliki berat badan kurang dari 50 kilo, jadi kamu adalah orang yang tidak cantik. Iya, semangat banget Septi Anjani. Valid, valid. Yes, benar sekali. Valid yang pernyataan empat. Terakhir, Lisa adalah orang cantik. Jadi Lisa memiliki berat badan lebih dari 50 kilo. Yes, ya, mantap. Udah pede semuanya jawab invalid. Masih ada yang jawab valid ya? Nah, Lisa adalah orang cantik. Jadi Lisa memiliki berat badan lebih dari 50 kilo. Nggak berlaku ya teman-teman kebalikannya ya. Kita anggap memiliki berat badan lebih dari 50 kilo itu adalah P ya. Orang cantik itu adalah Q ya. Jika P maka Q. Di sini dia bilang Lisa adalah orang cantik. Premis keduanya berarti Q ya. Kesimpulannya apakah kita bisa ambil P? Nggak bisa ya. Karena itu adalah berasumsi namanya. Nggak dapat disimpulkan kayak gitu gitu ya. Jadi invalid. P maka Q, terus P2-nya, premis keduanya adalah Q, nggak bisa kesimpulannya P gitu ya. Ini adalah invalid. Oke. Sebenarnya ini juga nggak perlu dihafalin ya rumus-rumusnya. Kalian mikir-mikir aja di, gitu ya dalam dunia nyata. Jika hujan maka jalanan basah. Nah, ada pernyataan kedua, jalanan basah. Udah pasti hujan belum? Ya belum tentu. Ya, jalan basah, ini fakta bahwa jalan basah bisa jadi karena ada hal-hal lain gitu. Tapi kalau udah ada hujan, itu udah pasti jalanan basah gitu ya. Jadi nggak usah pusing sama rumus-rumusnya. Oke, next. Berarti cek lagi penyebab atau akibatnya juga. Kuantor itu bisa dijadiin implikasi ya, Kak. Kuantor itu adalah kata benda sebenarnya. Kata benda yang menyatakan jumlah dari kata yang mengikutinya gitu. Tadi kayak semua wanita, sebagian pekerja, ada laki-laki gitu. Itu kuantor. Kata semua, sebagian ada itu namanya kuantor. Apakah dia bisa dijadiin implikasi? Ya bisa aja. Oh, tadi maksudnya yang semua bla 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 jadi jika itu tadi ya? Ya sama aja dia. Bisa, bisa dong. Sama kayak setiap manusia adalah makhluk hidup. Itu kan sama aja dengan jika ada manusia, maka dia makhluk hidup gitu kan. Setiap, semua, yaitu sama aja dengan itu tadi, implikasi tadi bentuknya itu. Sama aja maknanya, benar nggak? Ya, jadi jangan dibingungin gitu. Oke, lanjut. Karena ada yang bertanya tentang mazhab dalam logika. Ini sebenarnya membuat membingungkan juga karena beberapa soal itu kayak mencampurkan logika formal dan logika informal. Tapi nggak apa-apa. Apa nih, Kak? Yang jalan hujan tadi berarti P maka Ki, tapi eh Ki tidak sama dengan ya, ya gitu. P maka Ki itu tidak menunjukkan bahwa jika Ki maka P, nggak berlaku sebaliknya. Nanti kalau misalkan diimplikasi baru bisa berlaku. Jika dan hanya jika. Jadi jika dan hanya jika hujan maka jalanan basah. Nanti kesimpulannya jika jalan basah maka hujan gitu.
Itu nanti biimplikasi itu bukan implikasi, beda lagi ya. Jika dan hanya jika. Kalau ini jika doang tadi. Oke, lanjut ya. Mazhab dalam logika. Seru nih. Iya, seru dong. Lengah dikit ada mazhab logika. Ya, mazhab dalam tanda kutip ya. Karena sebenarnya ya teman-teman, logika ini dibagi menjadi dua. Logika formal dan logika informal. Logika formal ini adalah yang kalian temukan di bab materi kuliah, materi logika matematika, ya, atau penalaran umum atau penalaran murni lah, penalaran murni. Jadi berkutat hanya di penarikan kesimpulannya aja, proses penarikan kesimpulannya secara murni, gitu, alur logikanya. Nah, sementara ada yang logika informal. Logika informal ini kontekstual gitu, empiris atau eh, kes- di dipertimbangkan juga kesesuaiannya dengan realita. Nah, yang menjadi soal-soal di UTBK itu kadang-kadang cuma logika formal doang, tapi ada juga nih yang dia campur ke logika informal. Karena kan eh, orang yang bikin soal itu nggak mau cuma ngetes kita bisa bernalar yang baik, yang benar atau enggak, tapi kita juga bisa menggunakan nalar tadi ke kehidupan sehari-hari gitu. Makanya dimasukkan juga lah logika informal gitu ya, gitu. Jadi kalian juga harus bisa ngerti nih dua-duanya. Sebenarnya nggak perlu harus kayak memisahkan banget ya teman-teman. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa pakai dua-duanya, kita campur nih dua-duanya gitu. Cuma mungkin kadang-kadang jadi bingung gitu ya. Kenapa kok nggak ada nih pernyataannya di teks, tapi kesimpulannya malah ini gitu. Kalian sering mikir gitu nggak sih? Ya, itulah kalau misalkan kita cuma strict ke logika formal aja, tanpa fleksibel gitu, ngelihat konteksnya seperti apa. Jadi kita juga harus bisa paham si konteksnya seperti apa gitu. Nanti ada contoh soalnya biar lebih gampang dimengerti. Oke, nah ini sedikit gue simpulkan perbedaan mazhab si strict ke logika formal doang ataupun mazhab kontekstual. Kalau mazhab strict ke logika formal itu biasanya pertanyaannya seputar valid atau invalid. Oke, terus logis atau tidak logis. Nah, kalau yang kontekstual itu lebih ke masuk akal atau tidak masuk akal. Karena dicek nih, disesuaikan dengan realita gitu. Contohnya misalkan soal-soal tentang eh, semua kucing terbang adalah keajaiban dunia. Itu kan sepertinya soalnya itu strict ke logika formal aja. Karena ya di kehidupan sehari-hari nggak ada kucing terbang gitu ya. Nah, terus yang strict ke logika formal itu biasanya premis-premisnya tidak sesuai fakta realita, itu yang tadi yang gue jelasin. Dan biasanya pertanyaannya itu adalah kesimpulan yang pasti benar. Oke. Nah, yang kontekstual itu premis-premis yang digunakan biasanya ada di realita, misalkan tentang apa ya, tentang em, angka pengangguran di Indonesia menurun berapa persen gitu. Kan biasanya kayak gitu ya, soal-soal teks di pelajaran umum atau keuntungan yang dihasilkan oleh petani A menurun sekitar berapa persen. Nah, itu biasanya kontekstual. Terus di pertanyaannya biasanya dia nanya kesimpulan yang paling benar, oke? Atau kesimpulan yang paling mungkin benar gitu. Itu biasanya adalah kalian harus bisa memikirkan konteksnya seperti apa. Nggak yang plek-plek sama banget nih sama yang ada di teks ya. Katanya nggak harus sama persis, tapi bisa jadi itu di parafrase atau memiliki makna yang sama ya. Jadi itu adalah mazhab kontekstual gitu. Jadi kalian harus bisa ngerti lah dua-duanya ini. Contohnya ya, misalkan ada kalimat yang bilang jika rajin mengerjakan PR, maka pintar gitu. Terus nanti bisa jadi kesimpulannya nggak sama persis dengan rajin mengerjakan PR. Bisa jadi dia rajin mengerjakan tugas atau rajin dalam proses belajar. Nah, itu bisa jadi sama gitu. Kalau di mazhab strict logika formal itu beda, ya kan? Rajin mengerjakan PR belum tentu sama dengan rajin mengerjakan tugas gitu. Tapi bisa jadi kalau yang mazhab kontekstual ya kita bisa anggap itu adalah hal yang sama aja gitu. PR adalah tugas ya sama gitu ya. Jadi kalian harus bisa ngelihat lagi nanti dari pilihan A, B, C, D, E-nya. Mana yang paling mungkin, paling benar gitu. Nggak harus sama plek-plek, tapi dia paling mungkin ya. Makanya tadi di sini contohnya bisa paling mungkin atau paling benar gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Nah, ini.
Semua peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat memiliki pemahaman nutrisi. Udah astagfirullah. Panjang bener memang. Ini tadi aku udah coret-coret karena takutnya nanti pas share screen nggak bisa coret, jadi aku udah coret duluan di iPad. Oke, semua peternak sapi yang jadi juara. Nah, di sini kalian bisa menggunakan simbol-simbol biar cepet. Jadi kayak peternak sapi ini panjang kan ya kalimatnya. Peternak sapi yang jadi juara lomba peternakan sehat, udah langsung serep P gitu. Memiliki pemahaman nutrisi ternak sapi sesuai dengan jenisnya langsung Ki. Next, beberapa peternak sapi yang memiliki pemahaman nutrisi langsung Ki, sama aja ya nih ya. Mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik daripada peternak lain. Kalimat baru R gitu. Nah, jadi di sini semua P maka Ki ya kan? Kita tulis aja ya. Semua P hmm, semua P maka iya Om Kyun. Maka Ki, aku bingung ini gimana caranya biar nggak kepencet. Nah, ih masih kepencet. Ya ampun. Nah, udahlah. Gak usah lah ditulis ya. Ya oke, diomongin aja. Ya, Semua, ya. ya, jika P maka Ki itu kan berarti kan. Terus dia bilang beberapa Ki maka R. Ya enggak? Ya, oke. Berdasarkan informasi di atas, manakah simpulan berikut yang paling benar? Itu tadi beberapa key maka R. Nah, sebenarnya ya dari em, dua premis ini kita bisa bikin, nah ini nih gambar himpunannya. Ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi nih gambar diagram Venn-nya. Yang pertama adalah yang gambar ini tadi, yang nomor satu. Ya, semua P itu adalah key, semua P adalah key. Beberapa Ki adalah R. Nah, bisa jadi R-nya itu di luar himpunan P, ya kan? Nih, yang aku titik-titikin, yang warna kuning, itu adalah R-nya. Tapi bisa juga kemungkinan yang kedua. Beberapa Ki maka R itu bisa jadi di dalam himpunan P-nya. Bisa juga kan? Kan dia bilang beberapa eh, Ki mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik daripada peternak lain. Nah, bisa jadi yang di dalam bonggol yang P-nya doang nih, R-nya. Tapi bisa juga kemungkinan yang ketiga, dia ada di himpunan yang P dan di luarnya P. Atau ya, yang di gambar yang Siki itu. Gitu. Jadi bisa ada tiga kemungkinan. Nah, dari situ kita bisa jawab soalnya. Yang A, beberapa peternak sapi yang memiliki pemahaman terhadap nutrisi ternak sapi sesuai jenisnya adalah peternak sapi perah. Ini salah ya, karena di soalnya nggak ada bahas-bahas tentang sapi perah ya. Yang B, beberapa peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat memiliki pemahaman nutrisi ternak sapi sesuai dengan jenisnya. Ini juga salah ya. Yang C, beberapa peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat, ya P, mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik daripada peternak lain. R. Nah, P maka R ini ya. Nah, ini sebenarnya sesuai sama diagram Venn yang nomor 2 gitu. Oke. Yang D, beberapa peternak yang memiliki pemahaman terhadap nutrisi sapi sesuai jenisnya tidak mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik daripada peternak lain. Ini udah jelas salah ya, karena dia bilang eh, yang punya pemahaman terhadap nutrisi sapi itu dia mampu mengidentifikasi. Oke, yang beberapa peternak sapi perah bukan peternak sapi yang menjadi juara lomba peternak sehat. Ini juga udah pasti salah. Jadi jawabannya yang C. Oke, benar sekali jawabannya yang C. Nah, kalau misalkan kalian strict ke logika formal, itu bisa jadi kalian bilang yang C itu belum tentu benar gitu. Mungkin benar, mungkin salah, ya kan? Makanya pertanyaannya adalah yang paling benar. Walaupun bisa jadi kemungkinannya yang satu ini atau diagram Venn yang ketiga ini, ya. Tapi kan bisa jadi yang diagram Venn kedua. Jadi kalau misalkan salah satu aja nih dia udah memenuhi, ya dia yang paling memungkinkan untuk benar karena pilihan yang lain itu nggak lebih benar dari yang C gitu. Paham nggak nih sama soal yang panjang ini? Begitu, oke? Premis satunya P maka Q, premis keduanya beberapa Q maka R. Ini beberapa. Gue tulis titik-titik ini aja deh. Nah, kesimpulannya tadi apa? Yang C itu. Beberapa
beberapa P, maka ini ya, gue pakai ini aja deh, lambang eksistensial itu deh. Beberapa P, maka R. Ini juga beberapa. Ya, gitu ya. Sebenarnya kalian bisa gabungin aja ini ke sini ya, beberapanya naik ke atas, beberapa P maka R. Nah, gitu. Tapi kalau secara konsep dasarnya ini nih ada tiga kemungkinan ini sebenarnya. Paham nggak nih? Kok sepi? Bingung nentuin diagram Venn-nya? Oke, nentuin diagram Venn. Pertanyaan yang bagus sebenarnya. Paham Kak? Oke, tapi tadi ada yang nanya nentuin diagram Venn, yaudah kita bahas sedikit aja. Diagram Venn itu sebenarnya sama aja kayak soal diagram Venn di bab matematika ya. Gini, semua A adalah B. Berarti diagram Venn-nya gimana? Hmm, semua A adalah B, ya kan? Terus nanti dia bilang lagi, beberapa B adalah C. Beberapa B adalah C. Bisa jadi C-nya kayak gini, ya kan? Itu yang pertama. Bisa jadi juga C-nya seperti ini, kena nih sama si A. Gitu kan? Bisa kan? Bisa juga yang C-nya itu cuma di A doang nih di sini gitu. Jadi ada tiga kemungkinan gitu. Ini kalau mau pakai yang bulat-bulat. Makanya gue pakai titik-titik aja biar nggak bingung lihat gambarnya. Oke, ada tiga ini. Jika A maka B. Beberapa C adalah B. Nah, kayak gini nih ada tiga kemungkinan. Jadi bisa jadi dia nggak kena sama A, bisa jadi dia semuanya di A, bisa jadi dia sebagian di A, sebagian di B. Gitu. Itu ada tiga kemungkinan. Oke, paham ya cara gambar diagram Venn? Sama aja. Jika A maka B. Semua yang A adalah B. Gitu. Jika B maka A nggak? Ya belum tentu. Bisa jadi ada B yang di sini ya. Makanya tadi nggak berlaku ya. Jika B maka A nggak berlaku sebaliknya gitu. Tapi kalau A maka B. Dan kalau tidak A udah pasti tidak B karena semua yang A itu di dalam B gitu. Sebenarnya itu nyambung semua teman-teman. Diagram Venn, implikasi, kuantor itu nyambung semua. Makanya perlu paham konsep dasar. Oke, udah paham ya? Kita lanjut. Hmm, hmm. Ini nextnya mana ya? Next. Oke. Contoh satu. Contoh yang strict ke informasi yang ada di teks. Kelihatan ya tulisannya ya. Kelapa merupakan tanaman sejuta manfaat. Mulai dari daun, buah, hingga batangnya semua bisa dimanfaatkan. Buah kelapa memiliki kandungan kalium yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung dengan mengatur tekanan darah dan mengurangi risiko stroke. Namun, mengonsumsi buah kelapa secara berlebihan dapat menyebabkan meningkatnya kadar kolesterol dalam darah dan kadar gula darah yang tinggi karena kelapa mengandung lemak jenuh dan kalori yang tinggi. Skipping aja ya bacanya ya biar cepet ya. Berdasarkan informasi di atas, manakah yang pasti benar? Yang A. Penyakit diabetes dan kolesterol bisa disembuhkan dengan banyak mengonsumsi buah kelapa. Benar atau enggak? Ya, salah ya. Oke. Yang ke yang B. Kandungan kalium yang ada pada buah kelapa menyebabkan seseorang terkena penyakit stroke. Udah pasti salah ya. Dia bilang di sini kalium justru membantu menjaga kesehatan jantung dan mengatur tekanan darah dan mengurangi stroke. Ya, mengurangi justru. Ini salah juga. Yang C, risiko penyakit stroke bisa dikurangi dengan banyak mengonsumsi buah kelapa. Benar atau salah? Nah, ini harus hati-hati. Dia bilang banyak mengonsumsi buah kelapa. Sementara di teks dia bilang kan, mengonsumsi buah kelapa secara berlebihan itu justru nanti berdampak buruk gitu. Jadi banyak ini ya belum tentu benar gitu. Kita tanda tanyain dulu aja. Oke, next. D. Mengonsumsi buah kelapa yang berlebihan dapat menyebabkan gagal jantung. Yang berlebihan itu dapat meningkatkan kolesterol dan kadar gula darah yang tinggi ya, bukan menyebabkan gagal jantung. Jadi yang D juga salah.
Yang E, buah kelapa dapat membantu menjaga kesehatan jantung karena memiliki kandungan kalium. Yes, ini udah pasti benar ya. Karena di teks dia bilang nih, buah kelapa mengandung kandungan kalium yang dapat membantu kesehatan jantung ya. Nah, antara C sama E yang lebih pasti benar yang mana? Yang E, ya kan? Nah, karena udah jelas tuh di teksnya ada. Kalau yang C itu dia dia ngomongnya ada kata-kata banyak nih rancu gitu. Oke, ini dia strict ke informasi yang ada di teks. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, paham ya? Oke. Next, ini contoh soal yang kedua. Ini nggak strict banget ke logika formal, jadi kita harus campur tadi ya, bayangin ke fakta realitanya. Ketika berlatih di teater, Nayu dapat meningkatkan kemampuannya dalam olah vokal solo song. Namun, ketika Nayu berlatih di rumah, kemampuannya cenderung stagnan. Maka pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut. Yang A, Nayu lebih suka berlatih di rumahnya daripada di teater. Benar atau salah? Ya, salah ya. Belum tentu lah, bukan masalah suka atau nggak suka ya, berkaitan dengan kemampuan itu belum tentu suka nggak suka. Oke, yang B, Nayu sering terganggu oleh suara kakaknya saat berlatih di rumahnya. Nah, kalau misalkan dia terganggu sama suara kakaknya, bisa jadi dia jadi nggak fokus, ya kan? Jadi mungkin kita tulis dulu mungkin nggak fokus terus jadi kemampuannya jadi stagnan, bisa jadi. Tapi kita tandain dulu aja mungkin. C, Nayu dapat berlatih bersama teman-teman di rumahnya. Justru ini makin salah ya. Ya, yang C ini udah pasti salah. Karena apa hubungannya berarti sama teman-teman di rumah membuat kemampuannya jadi stagnan gitu. Nggak nyambung. Yang D, selain untuk berlatih vokal, teater juga memiliki ruang terbuka untuk berlatih tari. Udah jelas salah. Ini lagi ngomongin olah solo vokal. Kenapa tiba-tiba tari? Nggak relevan ya. Yang E, teater memiliki fasilitas yang lengkap untuk berlatih vokal daripada di rumahnya. Bisa bener ya? Nah, sekarang kita ada dua nih, antara C yang dan E. Kira-kira yang mana yang benar? Nah, ini tadi kita harus bisa melihat ke fakta realitanya. Kita diuji untuk di-challenge untuk berpikir di luar dari logika formal nih, ya. Jawabannya yang E. Kenapa? Karena kemampuan dia dalam vokal itu lebih nyambung ke fasilitas yang ada di teaternya gitu. Kalau misalkan terganggu oleh suara kakaknya, bisa jadi yang lebih cocoknya ya, yang lebih cocok mungkin Nara, Nayu terganggu atau Nayu menjadi tidak fokus, bukan kemampuannya yang dibahas gitu. Tapi karena di soalnya dia bilang kemampuannya yang cenderung stagnan, berarti lebih cocok adalah ke fasilitasnya yang di teater lengkap. Misalkan mungkin ada guru vokal atau ada piano untuk ngiringin dia nyanyi, jadi dia bisa lebih sesuai dengan melodinya atau nada-nada yang ada di notasi baloknya gitu, notasi not partiturnya seperti itu. Oke, jadi yang nih, mantap. Udah benar tiga ambil beasiswa apa ya? Mantap nih semangatnya. Oke, jadi wejangannya adalah yang pertama teman-teman, sebelum ditutup ya, aku kasih wejangan sedikit. Jangan pusingin term dan rumus-rumusnya. Ya, modus tollens lah, ponens lah, apa segala macam. Itu cuma nama-nama memori di kepala kita. Jangan pusingin itu. Yang penting adalah kalian ngerti konsep dasarnya ya. Gak usah bingungin, implikasi bisa nggak Kak sama ini bisa nggak sama ini. Sebenarnya kalau kalian paham, itu udah otomatis aja gitu. Jadi yang penting adalah paham konsep dasarnya. Dan rumus-rumus tadi adalah sebenarnya simbol aja untuk membantu biar kita lebih cepat. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ngerasa suka kecampur aduk ke dunia realitas, ya nggak apa-apa, pakai rumus tadi ya. Biar lebih apa ya istilahnya kalian tetap on track gitu. Ada template-nya yang bisa kalian pegang gitu. In case kalian bingung. Oke. Yang kedua, jangan prioritas hafalin rumus. First thing first, ngerti dulu konsepnya. Ini yang udah gue jelasin tadi. Yang ketiga, jangan ngotot sama masab. Ya, pilih jawaban yang paling mungkin benar. Kalau kamu ketemu soal yang kayaknya nggak ada nih jawabannya yang benar gitu ya. Tapi kalian harus terpaksa harus jawab teman-teman. Jadi pilihlah yang paling mungkin benar, yang paling mendekati. Oke?
Yang nomor 4, sering-sering latihan soal. Biar kamu tahu tipe soalnya seperti apa. Karena kalau misalkan kita belajar dari materi aja itu pasti nggak cukup. Semakin kita sering latihan soal, semakin kita terbiasa. Jadi kalau soalnya diputar balik, kita udah tahu nih, oh kayak gini gitu. Dan lebih cepet juga nanti kita nemuin jawabannya. Ya, tadi ada yang nanya, gimana caranya tips untuk ngerjain soal-soal yang panjang. Nah, semakin kita sering ngerjain soal, semakin kita terbiasa nih baca teks yang panjang-panjang kayak gini, ya. Dan itu tadi tips gua, kalian langsung ganti aja ke simbol gitu. Kelapa merupakan, oh jangan yang ini deh, yang mana tadi? Nah ini, semua peternak sapi, aduh ini panjang banget kan? Peternak sapi ini P, mungkin pemahaman, oke, Ki. Peternak sapi lagi, oh langsung lagi pemahaman nutrisi adalah Ki gitu. Jadi cepet gitu ya, nggak per kata per kata lagi kalian bacanya, biar lebih cepet aja pakai simbol-simbol itu gitu ya. Nah yang ini juga bacanya cepet aja. Kelapa mulai dari ini dimanfaatkan, buah kelapa kandungan kalium, kalium membantu, oke ini, namun mengandung gizi, oke langsung lihat nih ke A B C D E-nya. Nah baru nanti balik lagi ke teksnya. Jadi kalau tips dari aku, kalian nggak usah baca katanya ini satu persatu, kalian cukup ngelihat alurnya aja. Ya, kalimat pertama dia bilang kelapa, oke, oke, manfaat, oke. Namun secara berlebihan dapat menyebabkan, oke, ada negatifnya. Nah, langsung lihat nih ABCDE-nya, baru nanti balik lagi gitu. Itu menghemat waktu ya, teman-teman. Jadi jangan satu-satu baca dulu teksnya tapi belum lihat ke opsinya. Itu kalian akan bolak-balik. Nanti pasti kalian lupa nih apa yang udah kalian baca, pasti kalian lupa. Pasti kalian akan lihat lagi ke paragrafnya. Makanya mendingan baca paragrafnya cepet aja, terus langsung ke opsi-opsinya gitu. Oke, udah segitu aja penjelasan gua. Semoga dapat dimengerti. Nanti kalau misalkan masih bingung, bisa cek di playlist penalaran umum yang ada di YouTube channelku, Miracle Sitompul. Di situ aku udah banyak sih bahas tentang logika kuantor juga ada, ya kan? Terus ada bahas soal juga, implikasi dan biimplikasi. Karena waktunya di sini mungkin nggak panjang, jadi nanti teman-teman bisa cek juga di sana untuk lebih lengkapnya lagi dan contoh soal yang lebih panjang lagi. Oke deh, terima kasih semuanya atas Terima kasih perhatiannya. Kamila, luar biasa Oke, ya. yang ada pertanyaan Gimana? silakan Iya, tanya. gue juga sambil belajar jadinya. Semoga tidak membuat ngantuk ya penjelasannya. Gue pusing. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya dulu? Mungkin ada yang mau ini, ada yang masih Bismillah FKG UI, ada yang mau mengganjal, masuk FKG UI. Semangat. ada yang masih mengganjal gitu ya. Ini Ya, mumpung ada orangnya nih, biar biar langsung tanya nih. Kalau enggak ya susah. ya. Tadi, Kalau mau tanya-tanya soal yang lain juga enggak apa-apa. nah tuh mumpung. Mumpung-mumpung. Kalau ada yang mau open mic, open mic, mau ngomong langsung juga bisa, silakan. Ada yang mau mengangkat tangan, raise hand secara virtual. Hmm. Makasih banyak Kamera, jadi lebih paham logikanya kayak gimana. Sebelumnya agak bingung asal usul rumusnya kayak gimana. Soalnya kalau dari bimbelku tuh langsung coret-coret pakai rumus. Oke, Ih, ya. makasih juga. Ya, setuju banget. Kadang-kadang kalau di buku atau cara cepat gitu malah justru bikin kita pusing karena memaksa kita ngapalin rumus, padahal kita nggak tahu tuh maksud dari rumus-rumus itu apa gitu. Makanya tadi yang aku jelasin, kalian harus paham dulu makna dari setiap kata yang di premis itu apa gitu. Jadi rumus-rumus itu nanti tinggal ngikutin aja. Kak, aku kadang masih bingung soal kualitas simpulan. Cara ngebedain soal tidak dapat disimpulkan sama mungkin benar gimana ya? Coba kira-kira ada nggak contoh soalnya? Nah, ada yang punya contoh soal mungkin kalau ada contoh soalnya boleh. Boleh Mm-mm. sekali. Sebenarnya kan tadi juga udah ada contoh soal yang bisa pasti benar atau mungkin benar. Kayak yang mana ya? Yang tadi, yang si apa tadi? Ini, Ini ya tadi ya. iya. Nah, tapi ini semuanya benar salah semua ya. Ya. Hmm, 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 hmm. Hmm.
banyak. Nah, sebenarnya contohnya nih yang ini nih. Kita bisa modif sedikit ya soalnya. Risiko penyakit stroke bisa dikurangi dengan, nah, kalau misalkan yang C itu dia nggak ada pakai kata banyak, ya, kita anggap, kita bayangin aja dia yang C itu adalah risiko penyakit stroke bisa dikurangi dengan mengonsumsi buah kelapa. Nah, itu tuh mungkin benar, ya kan? Karena dia bilang di sini apa? Buah kelapa memiliki kandungan yang dapat membantu menjaga dan mengurangi resiko stroke. Jadi resiko stroke bisa dikurangi dengan mengonsumsi buah kelapa. Tapi kalau kita bandingin dengan yang E, kualitasnya itu yang lebih benar itu adalah yang E. Buah Hmm. kelapa dapat membantu menjaga kesehatan jantung karena memiliki kandungan kalium. Karena dia udah jelas di sini dia bilang eh, membantu kesehatan jantung karena memiliki kandungan kalium gitu. Bentar ya. Tapi yang C tadi kalau nggak ada kata banyaknya sebenarnya bisa sama juga ya, setara ya. Tunggu, tunggu. Gue jadi bingung nih nentuin contohnya. Bisa diotak-atik sih dari soal ini sebenarnya. Ya, bentar, bentar, bentar. Mengonsumsi buah kelapa dapat menyebabkan eh, nah, kalau misalkan ada pernyataan nih, mengonsumsi buah kelapa dapat menyebabkan meningkatnya kadar kolesterol dalam darah. Nah, itu kan sebenarnya bisa benar, bisa salah ya kan? Karena kita nggak tahu tuh dia mengonsumsi buah kelapanya secara berlebihan atau enggak gitu. Nah, itu tuh kualitas simpulannya masih di bawah dari yang si E. Tapi bisa jadi dia benar gitu. Paham nggak? Itu contoh aja. Tapi kalau kamu ada contoh soal lain, boleh. Maksudnya data yang diberikan tidak cukup. Ada contoh soalnya enggak? Karena kalau nggak ada contoh soalnya jadi bingung nih Ya, kita sini. kalau nggak ada contoh soalnya agak Oh, susah. ini. Oke. Kita coba bedah. Bronkitis adalah iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus, yaitu pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Seorang menderita bronkitis sesak napas, sakit tenggorokan, dan nyeri dada ketika batuk. Dian tiap hari mengalami nyeri dada ketika batuk. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah Dian menderita bronkitis pada paru-parunya. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas? Oke, di sini dia bilang simpulan bersama Dian menderita bronkitis pada paru-parunya. Kita lihat. Dian tiap hari mengalami nyeri dada ketika batuk. Seseorang menderita nyeri dada ketika batuk. Nah, salah satu doang ya. Nah, sementara yang dibilang di teks adalah kalau menderita bronkitis itu ciri-cirinya ada sesak nafas, sakit tenggorokan, dan nyeri dada ketika batuk. Nah, di sini dia bilang Dian tiap hari mengalami nyeri dada ketika batuk. Jadi dari tiga ciri tadi, Dian ini cuma satu. Benar ya? Oke. Kemudian dia bilang simpulannya menderita bronkitis pada paru-parunya. Nah, dari sini kan kita bisa melihat ya bahwa kesimpulannya itu dinilai sebenarnya tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup, maksudnya tidak relevan. Nah, ini sebenarnya agak ambigu, kan? Bisa jadi yang B, bisa jadi yang E. Ya, mirip-mirip aja ya. Bisa jadi dia bronkitis, tapi bisa jadi juga enggak. Ya enggak. Tapi sebenarnya lebih cocok adalah yang E. Simpulan tidak dapat dinilai karena informasinya tidak cukup. Bentar, bentar. Me- Ini Miracle antara E di dan nomor B. 3. Tunggu, tunggu. Menurut kalian ini B atau E? Simpulan tersebut mungkin benar atau simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Ya, sebenarnya agak ambigu memang ya soal seperti ini ya. Tapi sepertinya lebih ke E. Iya, lebih ke E. Kenapa? Karena di sini informasinya dia bilang Dian tiap hari mengalami nyeri dada batuk. Nah, nggak cukup nih dari informasi ini. Kalau misalkan ditambah lagi nih informasinya, dia bilang misalkan Dian sesak nafas, Dian sakit tenggorokan. Nah, itu baru cukup gitu. Jadi antara B dan E yang lebih tepatnya adalah lebih ke E gitu.
Aku pasti salah, Kak. Kalau pasti salah sih sebenarnya kurang tepat ya yang C ini. Karena Dian tiap hari mengalami nyeri dada ketika batuk. Itu mengindikasikan salah satu dari ciri-ciri orang bronkitis gitu. Jadi kalau yang C itu sama dengan kamu loncat ya. Kesimpulannya loncat gitu. Karena kita baru cuma punya satu informasi. Bisa jadi nanti ada informasi lain. Jadi yang C itu namanya kamu langsung berasumsi bahwa Dian tidak menderita bronkitis. Padahal bisa jadi loh Dian ini menderita bronkitis karena Dian tiap hari batuk gitu. Tapi kan informasinya nggak cukup nih untuk ngejudge dia bronkitis atau enggak gitu ya. Jadi antara B dan E gitu. Tapi lebih pasnya yang E. Kenapa? Karena dari tiga ciri tadi dia cuma ngasih satu ciri. Jadi informasinya nggak cukup nih. Dua lagi mana nih gitu. Kalau yang C itu bisa benar, misalkan di soalnya bilang Dian sehat-sehat saja atau Dian tidak pernah batuk. Nah, baru deh jawabannya yang C, gitu ya. Jadi yang C itu pasti nggak mungkin jawabannya. Kalau soal setipe soal tadi pakai mazhab yang mana, Kak? Nah, mazhab yang mana kira-kira? Yang kontekstual, ya. Karena dia nggak plek-plek ada di soalnya gitu. Jadi Oh, kita harus harus dipikirin juga ya, harus Ya, di kita harus mikirin gitu. Dari tiga ciri itu dia cuma satu. Kalau misalkan ada orang yang batuk-batuk, bisa jadi dia bronkitis. Tapi kayak terlalu cepat gitu. Too early ya to judge kalau dia bronkitis gitu. apa Jadi itu namanya? harus Kalau dalam kedokteran tuh apa tuh? apa? Apa tuh Diagnosis. diagnosisnya terlalu cepat. Ya, Nggak boleh. betul. Tuh, ya ya. Nah, jangan terlalu cepat mendiagnosis pasien. Kamu harus tahu nih simptomnya atau gejala yang lainnya apa aja. Harus butuh lagi nanti tes lab gitu. Nah, itu tuh yang aku bilang tadi, mazhab kontekstual. Dilihat lagi nih, interpretasinya di dunia sehari-hari seperti apa. Memang Gitu. sulit. Ya. Ini ada Nah, yang mau nanya, Franz, Franz, coba Franz. mana nih yang mana? France. Scroll dulu. Oke, yang mana sih? Nggak, Franz tadi ada raise hand tadi. Tahu jadi nggak? Oh ya, banyak nih tiba-tiba yang ngasih soal. Satu-satu guys. Ya, Halo, ya, ya, Franz. buat suaranya kedengeran nggak Kak? Dengeran? Kan. Oke, mungkin aku bakal nanya Kak, karena sebelumnya ada yang ajarin aku dan aku agak bingung. Mungkin soalnya cukup simpel Kak. Jadi air layak dikonsumsi ketika bersih, jernih, dan tidak berbau. Lalu Hmm. kesimpulannya tuh ada air yang bersih, jernih, tapi berbau. Nah, di pilihan gandanya mungkin aku persempit lagi. Air ini layak dikonsumsi atau tidak dikonsumsi atau air ini layak dipakai mandi. Kira-kira jawabannya apa, Kak? Oke, tadi air layak dikonsumsi kalau dia bersih, jernih, dan tidak berbau. Pakai dan dia Iya, ya. iya. Terus pilihannya apa tadi? Kalau yang A, anggap ya aku persempit lagi jawabannya. Yang A itu dia layak konsumsi, yang B Heeh, tidak layak konsumsi, yang C oke. air layak untuk dipakai mandi. Kalau yang C agak jauh ya sebenarnya ya. Bersih, jernih, tapi dia berbau gitu ya. Kalau aku sih jawabannya yang B. Kenapa? Karena di premisnya dia bilang bersih, jernih, dan tidak berbau. Kalau ada kata-kata dan, itu berarti harus menginclude tiga-tiganya. Semuanya harus terpenuhi gitu. Kecuali dia pakai kata atau. Kalau atau boleh salah satu. Tapi kalau dia pakai dan, itu biasanya pembuat soal minta tiga-tiganya harus ada. Jadi kalau satu aja nggak terpenuhi, maka dia udah masuk ke tidak layak gitu. Oke, Kak. Makasih Kak udah paham, Kak. Terima kasih. Ya, oke. Semoga menjawab. Oh, Sip. udah aman ya. Ya udah. Ya udah lanjut. Siapa lagi yang mau nanya? Ayo, yang mau nanya nanya. Ntar Lugi. Banyak sih ini yang di chat, tapi aku Ini bingung. banyak. Ya, ya, ya coba siapa yang Coba dilihat dulu ya soalnya ya. Hmm. Ini ada yang kirim gambar nih. Oke, coba kita lihat soal dari siapa ini? Raka ya.
Syarat untuk ikut nyoblos di Pilkada tahun 2024 adalah genap berusia 17, memiliki IKTP, tidak sedang menjadi prajurit tentara, domisili NKRI jika di luar negeri menunjukkan IKTP. Sasi adalah warga Indonesia yang sedang berstatus mahasiswa dan kuliah di Singapura. Kebetulan Sasi tidak tertarik dengan menjadi anggota tentara maupun jadi anggota polisi. Simpulannya adalah Sasi dapat ikut nyoblos pada Pilkada di Singapura. Mana nih kira-kira yang mana nih? Jawabannya kira-kira yang benar nih, A, B, C, D atau ini ya guys. Coba kalian ketik dulu. Aku mau lihat dulu jawaban teman-teman nih. D, oke. Coba lihat yang lain dulu. Kira-kira apa nih jawabannya nih? Syaratnya tadi genap 17. Oke, memiliki IKTP, tidak sedang menjadi prajurit. Oke, dia udah memenuhi tuh, berdomisili di wilayah NKRI. Tapi kalau nggak berdomisili, menunjukkan IKTP. Ya kan, dia bilang pernyataan ini Sasi warga Indonesia, tapi sedang kuliah di Singapura. Nah, cuma kan ada yang belum dipenuhinya tadi ya, informasinya. Ya kan, Sasi ini minimal 17 tahun nggak? Nggak tahu, ya kan? Dia nunjukin IKTP nggak? Nggak tahu juga, nggak ada di informasi gitu. Oke, jadi jawabannya mana? Yang E. Ya, sama ya kayak yang tadi dikasih sama siapa nih tadi? Yang tentang, nih ya, si An, yang ngasih tentang Dian bronkitis tadi. Ya, jawabannya yang E gitu. Pasti salah? Enggak. Karena Sashi dia bilang adalah warga Indonesia yang tidak tertarik nih untuk menjadi anggota tentara maupun anggota kepolisian. Oke, memenuhi tuh pernyataan tentang syarat dia nggak boleh jadi prajurit tentara atau polisi tadi, gitu ya. Tapi kan kurang nih informasi lainnya. 17 tahun nggak dia minimal, ya kan? Terus dia nunjukin IKTP nggak, gitu. Jadi yang E lebih tepatnya. Kalau jawabannya D, kira-kira kesimpulannya kayak gimana Kak? Yang D adalah simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Simpulan tidak relevan itu contohnya adalah Shashi dapat menari di Istana Presiden. Nah, itu nggak sempat, nggak relevan gitu. Informasinya apa, pertanyaannya apa gitu. Itu nggak relevan ya. Jadi kalau soal kayak gini adalah informasi nggak cukup. Karena dia udah kasih tahu nih, dia nggak tertarik menjadi anggota tentara. Nah, tapi belum cukup nih. Syarat yang lain gimana? Nggak tahu gitu. Makanya yang E. Tuh. Oke, paham ya sama sini ya. Mirip-mirip nih. Bentuk soal kayak gini harusnya udah paham karena sama aja kayak yang si An sampaikan tadi tentang Dian bronkitis. Ada lagi? Yang mana yang membingungkan? Yang beda bentuk soalnya? Mm, 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 Wih, mm, mm, mm. sebuah apa nih? Kok bisa kecil gitu ya fontnya? Itu kayaknya di ini Mir, di apa di screenshot ya? Atau maksudnya nggak tahu ya. Nggak, kayaknya emang dari Zoom-nya kali ya. Nggak tahu deh. Oh, oh iya ya. Oh iya deh. Ntar aku baca dulu nih soalnya yang asik nih yang mana ya. Banyak nih soalnya nih. Hmm, 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 hmm. Berarti kalau dari tiga terus sebenarnya hanya dua yang mencakup berarti mungkin benar ya Kak. Ya bisa jadi mungkin benar atau informasinya kurang cukup, informasinya tidak cukup. Tapi kalau yang di soal kayak gini itu lebih ke informasi tidak cukup karena dia udah ngasih tahu beberapa tapi kayak kurang nih gitu. Absen yang jadi pindah mazhab. Enaknya yang mana nih? Soalnya Brian atau siapa lagi gini? Ada banyak yang nanya. Ya, coba yang si Brian itu aja Kalian deh. aja ya. Hmm.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa makanan manis dapat membantu menstabilkan suasana hati, kebahagiaan, dan mencegah depresi karena melepaskan hormon serotonin dan dopamin. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengidap diabetes masih dapat menikmati makanan manis selama tidak mengandung pemanis buatan. Mana simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Yang A, psikolog menyarankan, ini gimana sih? A, B, C, D, E. Oke. Ini ada P, ada A. Psikolog menyarankan klien yang mengalami rasa sedih berlebihan untuk mengonsumsi buah-buahan yang manis. Paling didukung oleh bacaan tersebut. Kurang ya. Orang yang mengidap diabetes tidak diperbolehkan mengonsumsi buah-buahan yang manis. Orang yang mengidap diabetes tidak diperbolehkan mengonsumsi buah-buahan yang manis. Enggak. Gula merupakan makanan yang paling cepat merangsang. Enggak juga. Banyak penderita diabetes merasa tidak bahagia karena tidak dapat mengonsumsi makanan manis. Penderita diabetes memiliki hormon dopamin dan serotonin yang tinggi. Paling didukung oleh bacaan tersebut. Itu maknanya gimana berarti? Dari kalimat-kalimat ini eh dia disupport atau ya dia disupport oleh fakta di atas gitu. Selalu menyarankan klien yang mengalami rasa nah, makanan manis membantu menstabilkan suasana hati, kebahagiaan, dan mencegah depresi. Jadi lebih pasnya yang A, ya nggak? Setuju nggak? Kalau yang B itu orang yang mengidap diabetes tidak diperbolehkan mengonsumsi buah-buahan yang manis. Itu kurang ya, karena di teksnya dia bilang masih boleh nih menikmati makanan manis selama tidak mengandung pemanis buatan, ya kan? Kalau buah-buahan yang manis itu kan bukan pemanis buatan. Jadi yang B udah pasti salah. Yang C, gula merupakan makanan yang paling cepat. Dia nggak ada ngomongin paling cepat nih. Dia cuma bilang makanan manis dapat memicu otak melepaskan hormon serotonin dan dopamin. Kalau yang D, penderita diabetes merasa tidak bahagia karena tidak dapat mengonsumsi makanan manis. Itu juga loncat-loncat kesimpulannya ya. Yang E, penderita diabetes memiliki hormon dopamin dan serotonin yang tinggi. Belum tentu. Diabetes itu kadar gulanya tinggi, tapi belum tentu hormon dopamin dan serotonin yang tinggi. Karena diabetes ada bermacam-macam juga ya. Tipe satu, tipe 2 gitu. Nah, belum tentu karena hormon dan dopamin dan serotonin yang tinggi itu kejauhan gitu. Jadi lebih pasnya adalah yang A. Paham nggak? Ya, setuju. Oke. Aku nemu soal ini di salah satu buku dan ada kunjau, tapi aku masih bingung. Kunjaunya benar nggak jawabannya yang A? Sesuai nggak? Ya, oke kalau begitu. Aman ya pertanyaannya Brian. Satu lagi kali ya, Ya, terakhir boleh. ya. Mhm. Mana yang mana ya? Nah, ini aja nih. Mahasiswa di Universitas X mengalami kesulitan membayar biaya pendidikan. Tingginya biaya pendidikan yang harus dibayarkan membuat banyak mahasiswa terpaksa tidak lanjut kuliah. Untungnya, pemerintah menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Mana yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Biaya kuliah, oh di sini apa nih? Kesimpulannya, pemerintah menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu ya. Biaya kuliah menjadi beban yang sangat berat bagi semua mahasiswa di Universitas X. Ada banyak faktor yang menyebabkan mahasiswa kesulitan membayar biaya pendidikan. Mahasiswa yang kesulitan membayar biaya pendidikan berasal dari berbagai latar belakang. Enggak, yang C udah enggak. Banyak mahasiswa berhenti kuliah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan yang mahal. Tidak adanya subsidi biaya pendidikan menyebabkan banyak mahasiswa tidak melanjutkan pendidikan. Mirip-mirip ya. Coba kita baca lagi. Manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Hmm, Mahasiswa dengan tingginya biaya pendidikan membuat mahasiswa tidak melanjutkan kuliah. Pemerintah menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Nah, sebenarnya ini kesimpulannya ini loh guys. Karena mahasiswa itu kesulitan membayar biaya kuliah, akhirnya pemerintah menyediakan beasiswa bagi yang kurang mampu. Oke, manakah yang paling mungkin menjadi dasar argumen di atas? Argumen yang dimaksud tuh argumen ini nih, si pemerintah menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Jadi eh, mm, mm, asumsi yang mendasari argumen di atas kira-kira lebih ke yang mana nih? Yang Eka atau yang A atau D atau E menurut kalian?
Ada yang lupa ini. Ini lumayan tricky nih soalnya. Di banyak mahasiswa berhenti kuliah karena tidak mampu membiayai biaya pendidikan yang mahal. Bisa berarti nakal. Hmm, sebenarnya maksud dari soalnya ini kita harus pahami dulu mana yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas. Asumsi yang mendasari bahwa pemerintah akhirnya mengasih beasiswa, ya, mahasiswa kesulitan membayar karena tingginya biaya pendidikan yang akhirnya mahasiswanya harus DO atau nggak bisa lanjutin kuliah. Kalau yang D ini sebenarnya bukan asumsi ya, karena ada di teks ya, tidak mampu membayar biaya pendidikan yang mahal. Mahasiswa kesulitan membayar biaya pendidikan. Banyak mahasiswa terpaksa tidak melanjutkan kuliah. Kalau ini bukan asumsi berarti udah ada di teksnya. Tapi sebenarnya bingung sih apa yang diminta sama pembuat soal ini ya. Karena yang D itu bukan asumsi. Di teksnya kan dia udah bilang bahwa banyak mahasiswa berhenti kuliah karena nggak mampu bayar biaya pendidikan yang mahal. Tapi ya mungkin antara D sama E sih. Bingung ya, Mir. Iya, kan banyak mahasiswa tidak melanjutkan pendidikan. Ya, kalau aku sih antara D dan E. Cuman yang D ini masuknya bukan asumsi. Ini emang udah ada di teks gitu. Mhm. Asumsi itu apa sih? Kalau halo? Asumsi itu sesuatu pernyataan yang belum bisa dibuktikan benar. Dugaan kan? Dugaan, ya. Kita assume, kita menduga, Mm. aha, kayaknya gini nih gitu kan berdasarkan mungkin ciri-ciri, mungkin berdasarkan karakteristiknya gitu ya. Mm-mm. Makanya kalau yang D ini kan sebenarnya udah ada di teks ya. Jadi bukan asumsi lagi gitu loh. Tapi mungkin maksud dari pembuat soalnya ini adalah eh sebenarnya nggak cocok sih, kurang tepat sih dia pakai tulisan asumsi. Pernyataan, kalau dia bilang pernyataan, oke lah jawabannya yang D gitu. Pernyataan itu mendasari bahwa pemerintah akhirnya ngasih subsidi beasiswa gitu. Jadi ya kita anggap aja jawabannya D. Tapi sebenarnya pemerintah masih ada yang memberikan kalau E kan tidak ada. Nah, justru itu dengan asumsi bahwa enggak ada subsidi biaya pendidikan yang diberikan, maka pemerintah ngasih gitu. Paham nggak maksudnya? Kan bisa jadi dilihat dari sudut pandang yang berbeda kan. Untungnya pemerintah menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Makanya kalau misalkan kan si pertanyaannya adalah mana yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen. Kalau argumennya ini pemerintah menyediakan beasiswa bagi yang kurang mampu, berarti adalah yang tidak ada subsidi biaya pendidikan. Makanya pemerintah ngasih gitu. Bisa juga dilihat dari situ. Tapi mungkin si pembuat soalnya lebih ke yang D kali ya, yang E itu kayak kejauhan gitu. Ya, Ini ada yang nanya, Mir. Kemarin di X kalau jawabannya apa buat jawabannya? Apa? ini Kak kemarin di X baik yang debat masa PU-nya Kak Mira dan PU-nya lembaga lain. Itu gimana ya, Kak? Maksudnya gimana? Nggak tahu. Kan lu udah nggak main Twitter lagi kan? Makanya kenapa masih tunggu tunggu. Mazhab PU-nya Kak Mira yang dimaksud itu gimana sih? Mira bikin masa baru, Kak.
Karena gini loh, kadang-kadang tuh soal UTBK nggak pakai mazhab yang strict to logika formal gitu. Tapi di beberapa video yang pernah gue buat di YouTube, itu memang ada soal-soal yang strict to logika formal. Jadi ya gue akan bahas dengan fokus ke logika formalnya gitu. Makanya ketika nanti ada soal PU dari lembaga lain, nah bisa jadi itu udah masuk ke yang tadi kontekstual atau interpretasi ke realitas sehari-hari gitu. Makanya wejangan gua tadi jangan ngotot ke satu mazhab, tapi kalian harus lihat konteksnya. Kira-kira pembuat soal ini pengennya seperti apa ya gitu. Dan dari A, B, C, D, E sampai E itu yang paling mendekati yang mana? Ada yang Oke. sempat viral, aku adanya X tapi lupa ada yang lurusin gitu. Oh, berarti masih banyak yang ngomongin lo di Twitter, Mir. Coba boleh kalau ada linknya. After all this time. Aku udah nggak buka Twitter lagi soalnya guys. Nggak mau kan lagi dimention siapa. Udah tobat deh dari Twitter. Cukup, cukup Twitter. Bye. Aduh. Iya, iya. Gimana rasanya Kak jadi pembuat mazhab? Astaga, aku aja baru tahu aku membuat mazhab guys. Iya, kayak orang-orang mungkin kayak, oh ini tuh Mira tuh kayak gini. Jadi orang mungkin kayak ini mazhabnya Mira gitu. Ya mungkin kayak orang salah sangka kali gitu ya. Iya iya. Tapi mungkin dulu soal-soal UTBK itu nggak terlalu kontekstual kali ya. Maksudnya kalau di soal-soal CPNS atau di soal TPK TPA yang zaman dulu itu kebanyakan memang soalnya strict ke logika formal. Nggak membingungkan kayak ini. Kalau ini kan udah dicampur-campur tuh gitu. Makanya ada perubahan jenis soal, jadinya ya timbullah mazhab-mazhab baru itu gitu. Cuma ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tergantung konteks soalnya seperti apa gitu guys. Jadi memang harus pinter-pinter kita menilai nih, kira-kira pembuat soalnya maunya seperti apa ya gitu. Makanya jangan strict lah pokoknya ke satu mazhab. Yang aku tanya tadi ada aja yang jawab air bisa dipakai mandi. Kalau yang air bisa dipakai mandi itu sebenarnya agak kejauhan ya. Ya agak kejauhan sih benar. Iya, heeh. Apalagi ada jawaban yang lebih benar gitu. Nah, tinggal dilihat aja mana jawaban yang lebih benar dari yang lain, udah gitu aja. Walaupun mungkin nggak 100% benar, kita masih ada ngejanggal gitu ya di hati kita, tapi kayaknya itu deh yang paling benar daripada yang lain, ya udah kamu jawab itu aja. Kayak gitu. Ada nggak sih yang mau ngasih linknya? Aku mau lihat juga, aku jadi penasaran. Kepo dia. Iya. Ada yang nanya kayak gini nih, Mer. Oh ya, oke. Mana nih? Kenapa negasi A dan B sama dengan negasi A atau negasi B? Apakah negasi ini perusak? Hah? Perusak. Negasi ini perusak konsep menurut hukum De Morgan atau hanya bentuk negatifnya? Mungkin ada penjelasan. Sebenarnya jujur gue nggak tahu nih De Morgan siapa gitu ya. Again gue nggak memusingkan soal rumus atau soal apa namanya term-termnya, tapi coba kita lihat kalau dalam kalimat seperti apa ya. Negasi A dan B. Kita misalkan aja ini ke kalimat eh pernyataannya. Tidak, tidak apa ya? Contohnya apa ya? Hmm, coba guys, bantu gua kasih contoh. Contoh. Negasi A dan B ini kira-kira kalimatnya seperti apa? Biar kita bedah nih. Yo, bikin kalimat. Tidak, contohnya aja ya. Tidak membawa kamera Ya. dan benda tajam. Misalkan nih. Nah, hmm, tidak membawa kamera atau tidak membawa benda tajam. Kenapa itu bisa sama? Sebenarnya tergantung dari soalnya juga sih. Misalkan ada peraturan bahwa di suatu bioskop itu tidak boleh membawa kamera dan tidak boleh membawa benda tajam. Berarti di dalam bioskop itu tidak boleh membawa kamera atau tidak boleh membawa benda tajam. Sebenarnya nggak pas juga ya. Makanya kayak
kalau simbol-simbol gini tuh tergantung soalnya juga seperti apa, depannya itu seperti apa gitu. Atau mungkin ada contoh soalnya. Di situ merusak konsep dan jadi atau dan itu kan yang saya pahami harus duanya tertulis mungkin begitu. Ya 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 paham paham paham. Yang pertama itu kan dan yang kedua atau gitu ya. Ada contoh soalnya nggak sih? Karena Ya, kadang kalau gini kalau harus ada contohnya ya ya. hmm, Itu negasi A dan B berarti sama dengan negasi A dan negasi B. tidak karena konsep dan itu kebalikannya atau sejujurnya ya, gue tidak tahu guys, karena ini rumus-rumus yang butuh hafalan. Ya, saya tidak menghafal rumus. Iya kan? Jadi memang Di lebih soal logika tuh nggak ditanya seperti itu guys, iya. ditanya kalimat-kalimat guys. Jadi kayak kalian harus tahu nih interpretasinya ke kalimat itu seperti apa. Coba ada nggak contoh kalimatnya? Makanya gue selalu kayak balikin dulu. Coba, nah itu ada tuh. Hujan turun dan tidak macet, tetapi apa tuh? Mana? Kalimat di ini di chat Hujan turun. Yang mana sih? paling bawah. Ada ini kan? Ada si Brian. Oh, oh ya si beraninya. Hujan turun dan tidak macet, tetapi walaupun namun sedangkan. Nah, maksudnya gimana sih? Oh, ini maksudnya dia tuh adalah negasi P dan Q sama dengan negasi P. Ini Atau, atau negasi Q gitu ya. iya. Contoh Kalau kalimatnya negasi gimana? nggak tahu. Ya, kenapa kuncinya bisa berbeda tapi bentuk soalnya sama? Oh, yang mana? Oh, yang ini. Apa ini? Coba kita lihat. Coba Itu bisa diklik, Mir. Bisa bisa. diperbesar. Tunggu, tunggu. Jika cuaca Kita masih. cerah atau angin Mm-mm. tidak kencang, maka Tono pergi memancing. Manakah yang tidak mungkin terjadi? Kuncinya bisa berbeda tapi bentuk soalnya sama. Jika cuaca cerah atau angin tidak kencang, maka Tono pergi memancing. Manakah yang tidak mungkin terjadi? Cuaca tidak cerah dan angin kencang, tapi Tono tetap pergi memancing. Jika Lani membaca buku atau mendengarkan musik, maka ia merasa rileks. Mereka tidak mungkin terjadi. Lani tidak membaca buku dan tidak mendengarkan musik. Ya, ini kan dua soal yang sebenarnya Ya, mirip. sama template-nya. Tapi jawabannya berbeda. Dan ini kayaknya satu sumber TO yang sama kayaknya. Kalau dari Ah, layoutnya ya, kayaknya itu sama. ya, kayak gini-gini tuh kayaknya Yang yang salah satu yang, jawaban sih ya yang biasanya ya. bikin kunci beda orang. Iya, bisa jadi ngantuk juga pas nulis kuncinya. Ya, kadang-kadang human error Ah, juga ah. sih. Cuma kan sebenarnya kalau kita udah paham sih ya, ya sudah gitu kan. Dan jika cuaca cerah atau angin tidak kencang, maka Tono pergi memancing. Manakah yang tidak mungkin terjadi? Kan berarti kan mereka harus paham dulu tuh seperti apa. Oh, oh, dibahasnya sama si Ahnaf ini ya, logika tepat bin keliru. Sebagai referensi tersebut harus ikut tanggung jawab untuk mengklarifikasi juga. Kenapa? Siapa? Nah, ini ada yang kirim ke DM gua, ke Ah. PC yang si X itu tadi perdebatan mazhab gitu. Oh, apalagi? Kapan itu? Tanggal 16 September ini kayaknya, 2024. 2024. Iya. Baik. Oke. Aku foto dulu nanti aku cari. Menarik, guys. Oke.
Selain belajar materi, ternyata harus menambah stok kesabaran juga. Betul sekali. Mm. Gimana Kak, mazhab mana yang menang? Aku mau mengikuti yang menang. Yang menang adalah diri kalian sendiri yang menentukan mazhab sesuai dengan konteks soalnya. Tapi itu guys, yang gue bilang tadi harus fleksibel aja gitu. Harus terbuka ke soal-soal yang mungkin mintanya ngelihat realitas di dunia nyata gitu. Ya udah gitu. Tapi kayaknya kayak kebanyakan soal-soal UTBK kayak sekarang itu ya pakai mazhab yang itu tadi kontekstual. Jadi jangan terlalu strict ke logika formal terus gitu. Kayaknya yang dibahas si Ahnaf itu tuh ini deh mazhab kontekstual ya. Hmm. Ya logika informal. Iya, iya. Tapi yang tadi gimana tuh Mir? Yang tadi jawabannya beda. Tadi yang sebenarnya yang mana harusnya? Benar kan tadi? Coba bentar, gue belum bacanya. Ah, Jika cuaca cerah atau angin tidak kencang, maka Tono pergi memancing. Mana yang tidak mungkin? Cuaca tidak cerah dan angin kencang. Ya, yang pertama sih yang benarnya. Cuaca tidak cerah dan angin kencang, tapi Tono tetap pergi. itu kan tidak mungkin kan? Tidak mungkin terjadi kan? Tunggu, dulu. Kalau ini jawabannya Lani membaca buku, tetapi tidak merasa rileks. Cuaca cerah, tapi Tono tidak pergi memancing. Hmm, cuaca cerah. Tidak mungkin terjadi yang A udah pasti salah. Iya, yang nomor 8 ini salah kunci nih. Hmm. Iya, yang C jawabannya. Iya. Ya kadang suka gitu. Cuma ya kadang memang kan kalau gue kan sering bilang ya kalau di tryout itu ya kadang bisa jadi suka salah kunci gitu kan. Ya. Cuma Mm-mm. kalau di UTBK tuh hampir hampir pasti nggak ada kesalahan sih karena udah di Betul. apa ya diperiksa sekian rupa gitu supaya nggak ada kesalahan sama sekali. Kalau di UTBK, kalau di tryout ya biasa ada salah kunci, ada salah-salah pemahaman. Kadang antar tutor aja kadang bisa bisa beda pemahaman. Benar, benar, betul sekali. Kayak kayak ya gue pun di bahasa Indonesia kan juga banyak perbedaan pendapat juga gitu kan. Itu sering Hmm, banget kayak gitu. benar, benar. Gitu. Iya. Kalau di soal-soal PBM, PPU, PU ini yang paling banyak perbedaan pendapat memang. Ya, Kalau betul. PK itu lebih lebih Udah jelas lah. pasti kan? Pasti. Makanya. Tidak mungkin itu diapain, Kak? Dinegasi, Kak? Tidak mungkin terjadi itu adalah maksudnya pernyataannya pasti salah gitu. Tidak mungkin terjadi, pasti salah. Tapi si logika tadi kalau nggak salah dia berurusan matematika. Kalau nggak salah tabel kebenaran itu ada di materi logika. Math itu bersifat pasti harusnya logika soalnya. Nah, ya itu tadi logika itu kan ada dua kan yang udah gue jelasin tadi. Ada yang formal sama yang informal. Yang formal itu tadi yang dipelajarin di bab matematika, logika matematika gitu. Jadi kalau lu belajar logika di matematika ya itu tadi cuma logika formal gitu. Tapi kalau kata-katanya itu penalaran umum, nah itu beyond logika matematika gitu. Jadi kayak lu diminta juga untuk menggabungkan atau menalar nggak cuma dari logika formalnya aja, tapi ngelihat juga nih ke realitas atau konteksnya seperti apa gitu. Makanya ada perbedaan apa namanya? Kadang-kadang kata-katanya tuh diparafrase walaupun maknanya sama yang kayak gitu-gitu loh. Jadi nggak plek-plek ketiplek gitu. Ya, jadi harus bisa lebih fleksibel. Hmm, BTW kalau nggak salah teknologi Ducati pernah, iya, eh, ya ada yang nggak. Kayaknya tahun berapa itu pernah dihapusin gitu loh. Oh iya Ada ya. juga yang dikasih, ada juga yang enggak. Iya, jadi tergantung kurikulumnya juga. Kalau gue dulu justru nggak ada Jan logika matematika Iya. di sekolah. Mm-mm, Gue nggak gue masuk ke. ingetnya ada di ini soalnya itu gue masuk di himpunan-himpunan gitu kayak diagram Venn itu gue belajar itu. Nah, ya diagram Venn memang ada, tapi kalau yang kayak precisely logika matematika yang jika Hmm. maka dan Iya, atau, ada nah itu itu gue. banyak yang nggak ada juga kadang. Gue kelas kelas 10 tuh masih masih dapat kelas 10 bahkan kelas 10 SMA gue dapat Mm-mm. itu.
Eh, ada tuh yang ada juga yang ada tapi kayak gurunya nge-skip gitu. Jadi Hmm, bukan sesuatu yang dirasa penting atau mungkin gurunya kurang paham juga atau gimana gua kurang tahu. Tapi ya kadang-kadang jadi nggak dibahas secara mendetail. Jadinya ya siswanya nggak inget kalau pernah belajar itu. Padahal sebenarnya ada di buku gitu. ya, ya, ya. Itulah guys. Iya. Jadi memang teman-teman kenapa sebetulnya eh, model-model tes UTBK ini kan memang menitik beratkan pada penalaran dan logika gitu ya. Kenapa? Karena memang pas kuliah nanti ya kalian tuh berurusan sama ya penalaran gitu kan, berlogika. Nggak cuma di jurusan-jurusan saintek aja, di soshum pun begitu gitu loh. Jadi itu bukan cuma sesuatu ilmu tapi apa ya mirip kayak way of life gitu ya kayak Nah, kayak cara 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 kita hidup cara kita benar. belajar itu ya memang harus dengan bernalar gitu loh Iya, ya. bernalar gitu jadi makanya dititik beratkan pada bernalar dan literasi jadi Yes. harus jadi apa yang dibaca itu harus bisa dicerna gitu kan maksudnya sebetulnya seperti itu gitu Iya, loh. Jadi makanya teman-teman penting untuk bisa itu tadi bernalar dan membaca, memahami apa yang dibaca itu sih, gitu sih. iya, Kayak kalau misalnya kayak Mira gitu kan orangnya sebetulnya nggak terlalu yang eh, rumus banget gitu kan sebenarnya Mira ya. Tapi memang lebih karena memang punya basicnya itu adalah nalar tadi, logika gitu ya. Kalau begini maka begitu. Nah itu pun ya gue sering bilang sama anak-anak untuk PBM pun seperti itu bahasa Indonesia. Coba bikin contoh kalimat sendiri. Jadi kalau misalnya ini seperti ini, nanti kalimat yang itu gimana? Kan gitu sebetulnya. Daripada kalau ditanya apakah gue hafal EYD, ya gue nggak hafal EYD. Segitu banyak nggak hafal. Cuma karena sudah terbiasa bahwa oh ya kalau emang seperti ini ya kasusnya begini pasti yang lain juga akan sama ngikutin. Kalaupun mau memastikan tinggal cek aja gitu kan. Cuma kalau dibilang apakah gue semua hafal itu aturan-aturan ejaan gitu ya enggak juga gitu. Kalau misalnya disuruh ujian sebutkan fungsi tanda titik ada berapa nggak bisa gue nulis kayak pasti ada yang kurang gitu enggak. Cuma kalau kalau udah diaplikasikan pasti kita tahu karena memang sudah terbiasa gitu sih. benar-benar betul banget. Ya, makanya kan ini kan tes untuk masuk universitas ya. Hmm. Pasti orang yang menyeleksi calon-calon mahasiswa ini pengennya gak cuma bisa mikir secara nalar doang, tapi ya itu tadi bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Go beyond logika matematika yang strict, logika formal gitu. Makanya dicampur-campurlah dengan soal yang kehidupan sehari-hari tadi. Dan butuh sedikit juga kayak apa ya? eh apa sih namanya estimasi kayak gitulah juga sebenarnya. Kalau di matematika ada kan bab estimasi. Kalau di bahasa ini kan juga kalian itu juga harus bisa mengestimasikan mana nih yang kira-kira yang paling benar gitu loh. Walaupun Ya, nggak pasti benar, tapi ini yang paling benar, lebih benar daripada yang lain gitu. Jadi itu juga skill yang harus dipunyain gitu loh teman-teman. Dan harapannya ketika kalian mempersiapkan belajar untuk UTBK ini ya nggak kepake cuman pas kalian ngerjain soal UTBK, tapi selanjutnya kalian bisa terapkan di kehidupan sehari-hari juga ketika kalian baca berita, ya kan? Ketika kalian tuh. membaca grafik gitu. Karena contohnya aja ya, kemarin itu ada berita yang bilang bahwa suku Batak adalah suku Ah, dengan populasi terbanyak ya, sarjana gitu. ya. Ah, Nah, itu itu benar, sebenarnya itu di Batu. Iya, iya, iya. ya itu sebenarnya kurang pas, nggak Kurang pas. akurat itu eh, Betul. namanya Nah, judul beritanya. harusnya Harusnya gimana? ya harusnya suku Batak adalah suku dengan persentase sarjana terbanyak per populasi suku Oh, se-Indonesia gitu. Karena kalau dibilang yang terbanyak itu sebenarnya suku Jawa ya, Jawa betul. Iya. 9% dikali total populasi Jawa. Sementara Ya. Batak tadi 18% dikali total populasi Batak. Nah, itu kalau ditotalin lebih banyak yang Jawa gitu. Tapi persentasenya lebih gede yang Batak kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Beda ya, beda, Iya, beda, heeh. beda pemahaman. Akhirnya kita beda bisa. Beda maknanya, makanya. Betul. Cuman kan kadang-kadang jurnalis ya namanya kan nulis berita itu apa ya? Yang penting eye catching ya kan Jan, kayak yang penting gampang dimengerti eye catching. Coba aja kalau ada jurnalis yang nulis persentase terbanyak, nah itu kan bingung juga ya masyarakat jadi bacanya. Makanya kadang
simplifikasinya berlebihan jadinya maknanya salah gitu. Nah, harapannya kan kalian ini calon generasi penerus bangsa bisa nanti menulis berita dengan lebih benar lagi, baca berita dengan benar, narik, narik kesimpulan dengan benar seperti itu. Jadi nggak ada yang salah-salah lagi. Berarti Ya, lebih baik paham daripada hafal. Benar sekali. ya, Karena benar. guys, ilmu pengetahuan itu kan eh, apa ya, bisa saja berubah seiring dengan kita makin maju teknologinya, ya kan? Ada penemuan-penemuan baru, penelitian baru gitu. Jadi kalau kita ngafalin pengetahuan yang dari dulu-dulu dulu aja, terus kita nggak mau terbuka, ya nggak bisa juga gitu. Karena kita harus bisa terbuka dengan perubahan gitu. Makanya harus paham. Kalau kita paham dari yang eh, pengetahuan dulu-dulu ketika ada pengetahuan baru kita bisa ngerti oh kenapa nih ada pengetahuan baru ini oh ternyata ini nge-replace yang sebelumnya yang kayak gitu-gitu loh kan kayak di fisika juga ya kayak konsepnya Newtonian terus kemudian nanti ada konsepnya Einstein kayak gitu-gitu jadi kalau ngapalin aja ya itu nggak akan bisa berkembang ya. Waktu buat berita salah penggunaan kapital langsung masuk tweet Kak Fauzan nanti. Ya. Iya, iya, iya. Heeh. Ya, begitulah. Oke, ada Oke, lagi kalau sudah. lagi yang tanya. Tadi ini si Brian nanya nih kan, berarti tidak mungkin terjadi sama pasti salah itu bedakah? Itu sama ya teman, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin, bukan mungkin ya. Kalau mungkin terjadi, itu beda lagi. Kalau Ya. dia bilang tidak mungkin, berarti impossible gitu. Pasti salah, 100% pasti salah. Gitu. Oke, paham ya? Hmm. Hmm. Perdebatan mazhab akhirnya berakhir. Oke, haruskah kita Oke, ya selesaikan? selesai ya. Oke, Nanti udah 2 jam. pokoknya kalau kalau ada bingung-bingung langsung cek YouTube-nya Miracle. Ya, Semua ada di situ. ya. Perdebatan-perdebatannya pun ada di situ. Di kolom komen juga kayaknya banyak yang berdebat di Banyak, situ. banyak ya. Ya nggak apa-apa. Memang ilmu itu harus diperdebatkan ya. Justru itu, justru itu yang bikin kita maju ya. Yang di X urusin Kak, aduh aku mager banget buka X lagi. Apalagi dia Dan aja dia yang urusin coba. dia 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 udah tobat dari dunia pertwitteran. Ya, soalnya nggak pernah nge-tweet lagi. Jadi kayak kalau tiba-tiba muncul cuma ngelurusin itu kayak ngapain gitu loh. Kalian Itu. aja yang reply nanti bilang aja kemarin Kak Mira ngomong gini-gini. Jadi kalian yang bantu gua. Iya, iya, iya. Ah, iya. Sri Mulyani Oke. ya. Gak tahu Itu juga ya siapa. teman-teman semuanya. Semoga bisa membantu memberikan pencerahan. Makasih juga buat Mira yang di tengah kesibukan mengurus gigi-gigi masyarakat supaya baik giginya ya. Ya, mungkin nanti teman-teman ada yang mau masuk FKG, entah dimanapun itu FKG manapun yang pengen jadi seperti Kak Miracle, ya mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya. Hmm. Heeh. Pokoknya kalau udah kalian kalau bingung-bingung soal soal apa tuh logika-logika kan langsung cek semua kontennya Miracle ada semua ya Mir ya. Kayaknya udah ada semua lah itu udah dibahas semua kayak gue rasa udah Ya, uh, kayak gue pun dulu waktu mau S2 belajarnya sama ibu yang satu ini. bisa aja Ojan. Ya, terbukti, terbukti, terbukti mampu, ampuh. Dengan Ya, keterbatasan matematika dan logika. Padahal mahasiswa Oke. FKG gitu ya, tapi diminta Hmm. tolong ngerjain soal matematika. Iya, Sudahlah. betul lah. Oke, nanti rekamannya juga akan diupload oleh Kak Mira. Nambah Siap. konten. Ya, Nanti, akan nanti upload di gue YouTube nanti gue guys. share juga. Kalau boleh minta PPT nanti boleh ya, Mir ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, gitu aja supaya nggak terlalu malam juga. Kalian juga mau istirahat. Besok kan pada sekolah ya, supaya bisa istirahat. Begitu juga dengan kami-kami yang sudah lebih berusia. Oke, ada lagi, Mir mau ada kata-kata Yes.
Pamungkas. Paling ya, thank you Ojan udah ngundang aku ngisi sesi nih. Kangen juga sih ngobrol sama anak-anak, bahas soal lagi, udah lama enggak. Makasih juga buat temen-temen yang udah mantengin dari awal sampai akhir. Maaf kalau aku ada salah kata atau bahasnya kecepatan atau ngomong yang gak jelas. Semoga sharing session malam ini bisa bermanfaat dan menambah bekal kalian nanti siap tempur UTBK 2025. Semangat! Semangat semuanya. Oke. Terima kasih semuanya. Makasih Amir ya. Thank you. Ya, thank you semuanya. Lagi. Bye-bye. Izin mati. Bye. Okay, stop recording.